Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batur Petani Ajang. Pada pagi hari ini kita akan mengunjungi salah satu kebun vanili yang dimana ada yang sudah tua dan ada yang masih muda, dimana memang pada tahun ini sistem pengawinannya berbeda, dimana sepanjang bulan petani tetap melakukan pengawinan vanili mulai dari bulan April sampai bulan September, yang dimana biasanya pengawinan vanili itu dilakukan pada bulan September sehingga panennya itu bisa merata. Jadi bisa kita lihat bersama di sini ada vanili petani yang sudah tua, sudah menguning. Bahkan kemarin saya lihat ada yang sudah pecah vanilinya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini sudah tua karena pengawinannya dilakukan awal bulan, di mana pada bulan April Mei sudah dilakukan pengawinan, sehingga pada bulan Maret atau bulan 3 ini vanilinya sudah pecah, yang dimana semulanya pada bulan Maret ini pembeli belum melakukan pembelian atau membuka harga, sehingga vanili ini tidak bisa dijual, dan pembeli pun tidak berani melakukan pembelian karena kalau dilakukan pembelian sekarang maka harga vanilinya, petani akan memanen vanili secara semuanya. Jadi yang masih muda pun akan dipanen seperti ini misalnya. Ini bisa kita lihat usianya masih muda karena dilakukan pengawinan sekitar bulan September. Jadi masih menunggu 2-3 bulan lagi baru bisa dikawin, dan perkiranya untuk tahun ini akan pembelian akan dilakukan pada bulan ke-5, bulan Mei, sehingga mau nggak mau petani harus memanen yang sudah tua ini terlebih dahulu, akan tetapi harus dikeringkan dulu karena pada dasarnya pembeli belum melakukan pembelian pada bulan 3 ini. Bisa kita lihat ini masih muda, sedangkan yang lain itu vanilinya sudah tua. Bisa kita sama-sama ketahui bahwa memang vanili ini berbeda dengan komoditas pertanian yang lain, di mana dia tidak setiap saat itu dilakukan pembelian, karena ada masanya biasanya bulan 5, bulan 6 itu baru pembeli akan melakukan pembelian. Itulah yang menjadi masalah petani vanili kita sekarang pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk panennya sendiri sekarang ini petani harus melakukan panen dari bulan 3 sampai bulan 5 nanti. Jadi bulan 3 harus dilakukan pemanenan, karena kalau tidak dipanen akan vanilinya bisa pecah. Nah, seperti ini. Ini kalau kita dengar suaranya, bisa teman-teman petani dengar bahwa sudah keras. Jadi ini sebagian sudah tua, tapi ada juga yang masih muda karena dilakukan pengawinannya bulan September. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan merugikan petani. Banyak petani yang rugi, yang petani-petani yang memang tidak bisa melakukan pengeringan untuk vanilinya. Ketika mereka tidak bisa melakukan pengeringan, jadi kualitas vanilinya menurun. Bahkan di sini banyak petani yang memang membiarkan vanilinya pecah di pohon, yang seperti saya tunjukkan tadi itu, karena memang mereka tidak bisa mengeringkannya, atau bahkan mereka malas untuk mengeringkannya karena menurut mereka itu sedikit. Jadi mereka petani biasanya mau memanen itu dalam jumlah banyak. Jadi ini bisa kita lihat baunya harum sekali karena memang sudah tua.
Tapi sayangnya memang dibiarkan seperti ini oleh petani, dan ini akan dipanen nanti bulan 5. Jadi kemungkinan ini juga akan pecah nanti. Yang lain ini akan mengikuti dan akan pecah. Jadi ini sangat disayangkan. Ini kemungkinan nanti bulan 5 bulan 6 akan pecah semua. Jadi ketika dijual untuk panili pecah seperti ini, harganya akan turun, berbeda dengan harga panili yang dipanen tua atau yang panen pas pada waktunya. Jadi bagaimana ya? Jadi alternatifnya ya petani harus memanen ini ketika sudah tua, walaupun sedikit-sedikit. Dan petani, itulah pentingnya petani juga bisa untuk mengeringkan panili itu dengan baik dan benar, sehingga pembeli juga tertarik untuk membeli panilinya gitu. Jika kita hitung-hitung menggunakan hitungan, sebenarnya panili kering itu lebih menguntungkan daripada panili basah. Misal analoginya kita hitung murah saja ya, yang dijemur biasa, yang dijemur ala kadarnya itu yang bisa jadi 4 kilo kering itu, 4 kilo basah bisa jadi 1 kilo kering. Jadi kalau kita hitung anggaplah harga panili per kilonya itu 100.000 yang basah. Jadi kalau kita keringkan, seharusnya yang harga 4 kilo itu 400 bisa tembus 600. Jadi kita sudah untung 200. Jadi itulah pentingnya petani itu belajar mengolah panilinya ini paling tidak sampai setengah jadi. Jangan jual mentahnya gitu. Karena kalau sudah bisa belajar untuk mengawinkan panili, sudah bisa belajar mempermentasi panili, jadi harga jualnya itu meningkat. Jadi sekarang pun kalau memang kualitas panili kita bagus, masuk standar ekspor, itu harganya di atas 1 juta. Jadi buat batur-batur petani, khususnya petani panili untuk tahun ini, memang itu yang menjadi masalah atau dilema di petani panili, karena untuk tahun ini panili berbunga sepanjang masa, sepanjang waktu, dari bulan April sampai bulan September sudah berbuah. Akan tetapi untuk pembelian panili sendiri memang di mana-mana dan di seluruh Indonesia, pembeli itu membuka harga dari bulan 5 sampai bulan 6. Jadi sebelum itu pembeli tidak akan membuka harga. Jadi makanya sekarang banyak petani yang menanyakan kapan panili akan dibeli. Kenapa panili itu kesannya tidak dibeli, harga panili hancur, harga panili anjlok, harga panili seperti hantu, harga panili tidak jelas ya, karena memang itulah bedanya komoditas panili ini dengan komoditas yang lain, dimana harga panili ini sendiri itu tidak akan dibuka oleh pembeli sebelum bulan 5 atau bulan 6. Kalau saya dapat informasi dari pembeli, itu tujuannya untuk menjaga supaya kualitas panili yang dihasilkan Indonesia itu berkualitas. Ini juga ada faktor dari petaninya sebenarnya, di mana petani di Indonesia juga kebanyakan mereka ingin segera memanen gitu ya. Bulan 3 itu mereka sudah ingin memanen, makanya pembeli itu memilih untuk menutup harga atau menyembunyikan harga, karena memang banyak petani-petani yang nakal juga yang memanen panilinya yang masih muda terus dijual, sehingga untuk mensiasati itu pembeli menyembunyikan harganya gitu, supaya petani tidak tahu tempat untuk menjualnya, supaya mereka juga secara tidak langsung akan menjaga kualitasnya.
Baik, batur-batur Bajang, mungkin itu sedikit video saya membahas mengenai vanili pada eh, video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.